Sebenarnya begini, yang perlu dipahami itu begini. Di Islam jamaah, mohon maaf, itu ada salah satu namanya program baiat. Baiat itu berbaiat kepada imam, dan itu wajib bagi masing-masing satu persatunya jamaahnya Islam jamaah. Kalau tidak berbaiat, maka Islamnya tidak sah. Nah, Islamnya tidak sah. Kalau Islamnya tidak sah, mereka lanjutkan, berarti kafir. Kalau kafir berarti masuk neraka kekal. Nah, ini yang perlu kita luruskan dulu, luruskan permasalahan ini. Jadi sebenarnya sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang tidak ada dalil atau ulama yang benar, tapi ya, yang ma'ruf, yang muktamad, yang menyatakan seperti itu nggak ada. Nggak ada. Apalagi disebut syarat sahnya Islam terus bisa masuk surga dengan cara itu, tidak ada, Pak. Umpama ada, itu dalil yang salah arti, salah dalam mengartikan. Yakinilah itu. Terus yang kedua, fakta sejarah. Tidak ada seperti itu, nggak ada, Pak. Nggak ada zaman Nabi terus orang harus satu-satu datang kepada Nabi baiat, nggak ada, Pak. Yang ada itu adalah tempat-tempat tertentu, keperluan tertentu, orang-orang tertentu. Contoh di Hudaybiyah ada baiat Ridwan namanya. Tujuannya apa? Dijanji perang melawan orang Quraisy sampai mati. Karena apa? Karena orang Quraisy saat itu diberitakan sudah membunuh Khalifah Utsman sebagai utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Ini yang perlu kita luruskan dulu sebelum saya menjawab pertanyaan, karena pertanyaan ini selalu dipakai hujah ya, atau oleh teman-teman juga untuk melemahkan baiatnya Islam jamaah. Kalau menurut saya tidak perlu pakai ini, karena sejak zaman Nabi tidak ada. Itu kan maknanya begini, kalau bagi yang sudah meyakini adanya Fatimah tidak baiat kepada Abu Bakar, berarti kan tetap masuk surga. Berarti kan nggak harus baiat, kan gitu maksudnya, kan gitu tak? Tapi sebenarnya itu tidak perlu seperti itu, karena memang tidak ada di zaman Khalifah Abu Bakar, Aisyah, Ummu Habibah, Zainab, Ummu Salamah terus datang baiat kamu, nggak ada, Pak. Nggak ada begitu. Wanita-wanita nggak ada yang baiat, Pak, nggak ada. Yang ada di dunia Islam sejak zaman Nabi, zaman Khalifah sampai sekarang, baiat itu namanya baiat pengukuhan seorang pemimpin, seorang penguasa, namanya khalifah. Kalau bahasa kita pemerintah Islam. Siapa yang berkewajiban itu? Orang-orang tokoh-tokoh, Pak, di atas saja. Bukan masing-masing orang, enggak. Namanya ahlul halli wal aqdi. Orang-orang yang punya kewenangan mengukuhkan pemimpin atau melengserkan pemimpin, menurunkan pemimpin. Hanya itu. Adapun yang lain, yang namanya baiat kepada imam, kepada khalifah, sejak zaman dulu sampai sekarang, Pak. Islam jamaah ini jadi bahan ketawaan orang sak dunia, Pak, memang. Kalau ngerti betul mereka, diketawakan, nggak ada kayak begitu, itu nggak ada. Maksudnya baiat imam sebuah kelompok lalu dinobatkan seakan sebagai khalifah, itu nggak ada kecuali aliran sesat, Pak, dari zaman dulu. Aliran yang menyimpang dari Islam yang membuat firqah sendiri. Kalau Islam yang beneran tidak ada. Umpama ada pemimpin golongan, itu hanya sekedar pemimpin saja, gitu aja. Aslinya begitu. Kalau ditanya aslinya apakah Fatimah baiat? Jangankan Fatimah, lainnya nggak ada yang baiat. Siapa mana yang menyatakan Aisyah
baiat kepada bapaknya, terus yang lain Ummu Salamah datang satu persatu, nggak ada, Pak. Nggak ada. Apalagi baiat perwakilan kayak di Islamnya, nggak ada kayak gitu, nggak ada, nggak ada. buka sejarah di mana-mana. Karena itu bukan syarat. Umpama itu ada, ya, itu tergantung kemauan imamnya. Dia mau membaiat orang, seperti Nabi lihat-lihat orang kumpul, tanya, ayo baiat, ayo janji kepada saya. Kata mereka, janji apa wahai Nabi? Janji supaya tertib sholat misalkan, supaya tidak minta-minta kepada orang lain. Itu ada, tapi nggak semuanya. Ya kadang-kadang Nabi lihat apa suruh baiat, lihat apa suruh baiat. Dan itu bukan kewajiban mutlak harus begitu, enggak. Hanya ingin manfaatnya itu menguatkan sesuatu kegiatan yang baik agar ru'yah itu betul-betul bisa melakukannya, sungguh-sungguh melakukannya. Jelas nggak? Jadi jangan lagi berdebat dengan Islam Jamaah pakai hujah Fatimah tidak baiat, nggak perlu. Kasih tahu aja, nggak ada yang baiat. Seperti baiatmu itu nggak ada. Lah bagaimana ru'yah rakyat baiatnya kepada imam yang secara umum setuju, mengakui, tidak memberontak, iya imam saya ini, pemerintah saya ini, selesai Pak. Lah bagaimana dalil mencabut baiat? Berontak, tidak mengakui, itu namanya mencabut baiat. Itu dalil, itu penjelasan para ulama, itu fakta sejarah sampai sekarang. Sampai sekarang seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Pertanyaan singkat, jawabannya agak panjang. Karena biar jelas. Apalagi masih family. Bukan hanya terdoktrin tuh. Kalau family itu kadang merasa ada ikatan harus membelani familinya. Kalau jenengan family, maka saya juga family. Itu di depan jenengan ini ada dua laki-laki, itu cicitnya Haji Nur Hasan itu. Itu cicitnya Pak, anak saya. Cicitnya Haji Nur Hasan. Kenapa saya menjelaskan yang seperti ini gamblang? Apakah saya benci, dendam dengan Haji Nur Hasan atau dengan mertua saya? Tidak, alhamdulillah. Saya selalu mendoakan pengampunan untuk mereka. Saya selalu mendoakan pengampunan untuk mereka. Kenapa? Karena kesalahannya di dalam menetapi agama. Allahu a'lam yang pertama letak kesalahannya di mana. Kalau yang kedua saya bisa menjawab mertua saya karena jahlan minhu. Karena beliau ma'dzur, punya uzur, beliau belum menguasai ilmu agama yang sesungguhnya, belum meneliti yang sesungguhnya. Fa insyaallah masih ada uzur di sisi Allah. Jadi jangan dikira saya punya. Sekarang yang dikembangkan kan begitu, pingin jadi imam lah, pingin apalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak sama sekali. Dendam juga tidak, dengki juga tidak. Alhamdulillah, saya bersihkan diri saya dari hal yang seperti itu, hal seperti itu. Tapi kesalahan saya tidak boleh diam, karena saya yang tahu kesalahan itu sangat fatal dan itu berbahaya bagi mereka sendiri dan bagi umat Islam secara umum, bahkan bagi negara kita secara umum juga. Karena itu bisa memecah belah umat, memecah belah persatuan. Takfir ini bahaya sekali Pak, bahaya sekali. Kalau sekarang tidak bereaksi, maka di masa yang akan datang tidak bisa ditutup kemungkinan besar itu. Karena dia akan menghalalkan harta orang lain, menghalalkan darah orang lain, itu berbahaya sekali, berbahaya sekali. Maka terus kita jelaskan di mana letak kekeliruan-kekeliruannya supaya bisa memperbaiki. Nah.